Salam traders, balik lagi sama saya Arif Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang market FIDEX ya, tentang 8 keunggulan yang akan saya kasih tahu ke kalian semuanya kenapa alasan saya untuk bermain di dalam market FIDEX. Oh iya, bagi yang nggak tahu, FIDEX ini sudah list di dalam CMC yo. Menurut saya, market kuda hitam seperti ini sangat bisa diperhitungkan. Karena apa? Dia belum 2 tahun saja atau alias kurang lebih 2 tahun, dia sudah berhasil menduduki 100 besar di dalam CMC ya. Kalau kalian cek di dalam CMC, Coin Market Cap, ya kalau lu nggak tahu CMC ya belajar lagi. Kalian cari FIDEX, itu sudah ada ya dan sudah masuk terhadap 100 besar CMC. Dan bagi kalian yang nggak tahu kegiatan saya mohon maaf juga kalau misalkan saya jarang upload, tapi ya akan saya sedikit menyesuaikan keadaannya ya, karena sekarang saya sudah sibuk kuliah program doktor ya, S3 di salah satu universitas yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Swasta Trisakti ya. Itu berada di dalam Grogol. Itu salah satu swasta yang cukup diperhitungkan. Dan di mana ya lo tau sendiri lah bahwasanya S3 itu nggak sesimpel S1 dan S2. Tapi saya berusaha untuk menyesuaikan waktunya ya. Akan saya cari waktu di mana saya tetap bisa aktif di dalam beberapa hal kuliah ataupun di dalam YouTube. Oke, yang pertama, asal kalian tahu di dalam FIDEX itu mempunyai kejelasan antara mark price dan last price. Pernahkah kalian bahwasanya berpikir, gue udah open posisi di sekitar sini kok nggak ke close, kok nggak ke open dan sebagainya? Tahukah kalian bahwasanya ada perbedaan antara mark price dan last price? Last price itu adalah yang terjadi di dalam market ini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa hal. Supaya lebih jelas, kalian akan nonton video ini ya. Jadi untuk merubah kalian menjadi harga mark price dan last price, kalian harus bisa masuk terhadap TP dan SL di dalam posisi naik. Bisa kalian ubah di sini mark price ataupun last price. Kalau kalian pilih mark price, berarti itu adalah harga rata-rata dunia, dan sedangkan kalau last price itu adalah harga di dalam market FIDEX. Untuk membedakan antara harga mark price dan last price itu di mana? Adanya di sini. Nah, bagian yang warna kuning itu adalah mark price ya. Ya memang sekarang terlihat sama saja, tetapi biasanya kalau sedang terjadi harga fluktuatif antara harga mark price dan last price itu berbeda ya. Ingat ya, yang warna kuning adalah mark price dan yang warna hijau itu adalah last price. Jadi kalian bisa membedakan antara mark price dan last price. Itu fungsinya apa sih Bang? Fungsinya bila terjadi liquid hunter. Misalkan di dalam FIDEX itu terjadi liquid hunter ataupun di dalam market dunia ini, kita nggak terkena efeknya kalau kita memilih mark price. Tapi efeknya adalah tidak selamanya sama antara harga mark price dan last price ya. Jadi pada saat kalian misalkan harga take profit 28.000 atau open posisi 28.000, itu tergantung. Kalau misalkan mark price-nya itu mencapai 28.000 ya kena. Tapi kalau kadang-kadang ada kemungkinan mark price dan last price itu tidak sama dalam mencapai harga sebuah shadow. Nah, itu adalah perbedaan last price dan mark price. Nah, sedangkan yang kedua, adanya mode split position futures ya. Kalau lu biasanya main di dalam Binance, OKX ataupun bahkan Coinway, gila ya, gue nggak bisa mode split futures secara gue suka-suka. Maksudnya bagaimana? Lu bisa open posisi, open long, open short, open long, open short, begitu seterusnya tanpa ada sebuah batasan dan sebagainya. Tapi kalau lu main di dalam Binance, main di dalam Coinway atau beberapa market terkenal exchange dunia lainnya, itu akan lu dibatasi. Kalau long ya long, kalau short short. Sekalipun mode hedging, itu lu nggak akan bisa split, adanya nyatu alias average. Jadi satu open posisi, lu open posisi, nyatu lagi di dalam open posisi tersebut. Sedangkan kalau di dalam FIDEX ini posisinya misah ya. Dan yang ketiga, adanya fitur instant withdraw dan instant deposit yang menurut gua ini ya fitur yang biasa aja ya, fitur biasa aja. Tapi untuk market sekelas market baru, adanya instant withdraw dan instant deposit itu udah menurut gue keren banget sih ya. Lalu yang keempat, adanya mode alarm. Mode alarm ini difungsikan agar kalian bisa mengetahui berapa harga Bitcoin tanpa bolak-balik buka handphone terus ya. Dan kalian bisa mengetahui mode alarm di dalam ini. Mode alarm bisa kalian cek di titik 3 ini ya. Cek di titik 3 ini lalu arahkan ke mode alert. Nah, alert ini bisa kalian setting sedemikian rupa. Misalkan contoh, kalian klik add alert dan
masukkan price rise above ataupun price drop. Price rise above itu artinya harga di atas harga tersebut. Price drop itu berarti harga di bawah harga tersebut. Dan 24 hours change ini adalah telah berubah di dalam 24 jam ataupun telah berubah dalam 24 jam secara turun. Kalau over ini naik, kalau down ini turun. Bisa kalian langsung ubah. Contoh di sini kalian enter value-nya misalkan 28.000. Nah, seperti itu ya. Baru kalian klik create alert, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah gini kan. Price rise above 28.9999, maka akan ada alarm yang muncul di dalam HP kalian. Dan ini digunakan bagi kalian yang nggak mau sibuk untuk buka tutup handphone, buka tutup exchange. Jadi pada saat harga sudah menyentuh harga yang kalian mau, baik untuk open posisi ataupun close posisi, kalian bisa langsung notice. Kalian bisa langsung sadar tanpa harus membuka tutup handphone. Nomor 5 kelebihan di dalam FIDEX adalah adanya deposit bonus ya. Jika kalian deposit $100 dan trade 30.000 USDT, trade 30.000 USDT secara volume ya, gampang banget. 30.000 itu nggak susah kok. Misalkan lu open posisi $100 dikali 100 itu udah 10.000 coy. Jadi lu open posisi 3 kali aja udah nyampe 30.000. Lu akan dapat $5. Begitu pula kalau lu deposit $1.000 dan trading hingga 200.000 USDT ya, volume ya, itu dapat $50 hingga bisa kalian mendapatkan $2.000 ya. Itu 30 juta. Lu deposit 50.000 ya. Deposit 50.000 dan trade-nya itu 8M. 8M ini bukan 8 miliar tapi 8 juta USDT. Hingga lu bisa dapetin 35.000 USDT. Apakah bonusnya bisa di withdraw? Jawabannya adalah bisa, guys. Lalu yang keenam, fee di dalam FIDEX ini menurut gua adalah fee yang paling murah di dalam semua market. Dan lu akan pasti langsung protes, "Oh, gimana nih? Oh, maniak-maniak para Binance dan lain sebagainya," gitu ya. Fee di dalam FIDEX itu untuk normal itu setara dengan Binance. 0,02% untuk maker dan 0,04% untuk taker ya. Itu sama seperti Binance. Asal lo tahu aja, mendapatkan VIP di dalam FIDEX itu jauh lebih logis di dalam pikiran saya ya daripada di dalam Binance. Seperti halnya saya ini ya. Nih, saya udah VIP. Dimana VIP itu levelnya bisa sampai 5 atau 6 gitu nggak salah. Ya, ini udah jauh lebih murah daripada Binance dan cara ngedapetin itu jauh lebih mudah. Jadi lu semakin trading di dalam FIDEX semakin lama, semakin lu trading di situ volumenya semakin gede, maka akan semakin naik. Alias diakumulasikan seluruh total volume trading lu. Jadi lu makin lama trading di dalam FIDEX semakin murah. Bukan seperti Binance, lu harus ngebandingin, lu harus nge-hold Binance sekian ratus ribu, sekian juta, sekian ratus juta baru lu naik VIP ya. Intinya kalau di dalam FIDEX, ini lu makin hari makin trading makin naik. Tapi kalau di dalam Binance itu syaratnya lu harus hold BNB sekian ratus juta atau bahkan miliaran untuk menjadi level tertinggi di dalam Binance VIP. Untuk mendapatkan fee yang sangat murah, lo harus hold ratusan juta atau miliaran rupiah untuk naik ke situ saja. Tapi di dalam FIDEX, walaupun modal lo kecil, lama-kelamaan lo akan bisa mendapatkan naik level, entah itu VIP 2, 3, 4, ataupun bisa sampai 5. Jadi makin banyak akumulasi volume trading, lo akan naik secara VIP fee rebate alias fee trading, baik di dalam futures, spot trading, ataupun yang lainnya, atau fitur-fitur yang dalam FIDEX atau exchange tersebut. Lalu yang nomor 7 pasti banyak yang nggak bakal terima ya. Karena apa? FIDEX adalah salah satu exchange ya yang gue tahu sekarang spread 0%. Ya, nomor 7 ini adalah spread 0%. Itu yang gue tahu sekarang cuma FIDEX dan Coinway ya. FIDEX dan Coinway ini mempunyai spread yang 0%. Nggak percaya? Lu coba aja. Apa itu spread? Spread adalah perbedaan pada saat kita mengopen posisi dan close posisi dengan harga yang sedang terjadi. Kalau misalkan ya contoh market sebelah itu kan, lu open posisi bisa langsung minus coy. Bisa langsung minus 1% karena ada spreadnya. Rata-rata forex ya, spreadnya yang nggak masuk akal itu forex. Tapi di crypto juga banyak, bahkan Binance pun ada spread yang nggak percaya. Lu coba aja open posisi pasti langsung minus ya, berbeda dengan FIDEX dan Coinway. Setahu saya, di dalam dunia ini baru Coinway dan market FIDEX saja yang bisa spread benar-benar 0%. Lalu yang nomor 8, ini yang menurut gue paling dibutuhkan oleh trader pemula. Pernahkah kalian bahwasanya ngerasa, wih gue udah profit nih, tiba-tiba waktu di close, ternyata loss. Itu yang bikin gue bingung. Jadi gini, di market lain, di seluruh dunia, dimanapun ya mohon maaf nih kalau gue nggak tahu ya, tapi setahu gue udah mengetahui ratusan market, baru market FIDEX doang, yang menampilkan
PNL secara real alias profit and loss secara real. Jadi kalau lu melihat orang-orang pamer profit di dalam Finedex, contoh ya kan, orang pamer 10%, orang pamer 2%, orang pamer 5% dan sebagainya. Ya memang itu real profitnya, bro. Profitnya real 5%. Udah terpotong fee, udah terpotong funding fee, udah terpotong biaya in-up, udah open posisi, close posisi, dan lain sebagainya. Pokoknya itu benar-benar real. Berbeda dengan market lainnya yang kita bisa ditipu. Contoh ya, contoh yang paling tolol menurut gue ya, adanya oknum-oknum yang menggunakan leverage 100 kali lipat ya, terus pamer profit sekitar 15%. Asal lo tahu aja, ketika orang memakai leverage 100 kali lipat dan pamer 15% itu sebenarnya minus, bro. Minus ya. Kesimpulannya di dalam Finedex menampilkan PNL alias profit and loss dengan wujud profit itu sudah benar-benar bersih. Kalau pamer profit 1% walaupun menggunakan leverage 100 kali lipat sekalipun, ya itu memang real, memang udah profit. Sedangkan market lainnya itu tidak bisa menampilkan profit and loss. Oh bisa bang, tinggal diklik aja dan sebagainya. Iya, lo yang tahu kan. Itu lo yang tahu kan caranya gitu kan. Dan nggak sesimpel itu. Daripada kebanyakan ngeklik kayak begitu, ya kalau Finedex ditampilkan ya ditampilkan aja gitu kan. Nggak usah perlu diklik ininya dulu lah, apanya dulu. Ya memang bisa. Kalau lu otak-atik sampai rinci-rinciannya memang bisa, tetapi itu sangat-sangat menyulitkan bagi seorang pemula. Jadi kalau lu bermain di dalam Finedex, udah lu close nih, udah di dalam history ya, bukan di dalam runningnya, di dalam history itu benar-benar real. Jadi pada saat orang menampilkan atau pamer itu benar-benar real profitnya, bukan dibuat-buat alias sudah terpotong fee dan lain sebagainya. Oh iya, dan khusus untuk video ini cuma waktunya sampai 10 September aja. Sekarang videonya dibuat tanggal 7 ya. Berarti kurang lebih sekitar 3 hari lagi ya. Kalau misalkan lu adalah seorang pendaftar baru dan menggunakan link deskripsi di bawah ini, lu akan bisa mendapatkan 200 USDT secara acak atau secara random. Syaratnya gampang banget. Lu harus deposit minimal 100 USDT ya, tapi dengan catatan akun baru ya. Dan 200 USDT-nya itu bisa lu withdraw langsung ya. Cepet-cepetan aja gitu untuk 4 orang tercepat dan 4 orang random. Oke? Ya, ingat 4 orang tercepat dan 4 orang random. Dan Finedex juga nggak perlu KYC, jadi lu bisa bikin beberapa akun, deposit $100, lu harus open posisi fee terus minimal sekali gitu kan, minimal sekali. Ingat, untuk 4 orang tercepat dan 4 orang secara random. Deposit 100 USDT menggunakan link di bawah ini ya, lu akan bisa mendapatkan kesempatan 200 USDT secara gratis, bisa langsung di withdraw tanpa lu harus trading. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.